Apa kabar? Jumpa kembali dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi, dan tentunya selalu mendapat keberuntungan ya di hari-hari yang Anda lewati, juga mendapatkan keajaiban yang nyata, berhasilnya cita-cita, impian, harapan, dan angan-angan bahkan yang baik-baik. Semoga sampai kepada Anda. Zodiak Pisces. Ilusi cinta zodiak Pisces. Wah, ilusi cinta zodiak Pisces nih. Ada interpretasi atau penafsiran yang salah dari zodiak Pisces pada Cilia. Ada tafsiran cinta yang salah dari zodiak Pisces kepada Cilia. Jadilah itu sebuah ilusi maya, fata morgana. Nah, saya mengatakan ini karena dari ya sedikit lah, sebagian tapi sedikit, sedikit zodiak Pisces, tapi bukan Anda. Zodiak Pisces itu menangkap cinta dari lahirnya saja, yang mana ketika dia menangkap cinta dari lahirnya saja, dari indera penglihatan, maka akan ada interpretasi penafsiran cinta yang salah. Mungkin ya, intermezzo saja, intermezzo. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi kenal dulu baru muncul sayang. Kenal tuh bukan kenal lahirnya saja, dia tuh cakep, ganteng, penampilannya bagus, kelihatan uangnya banyak di dompet, sepatu bagus, bajunya rapi, cinta deh saya sama dia. Ketika dia menangkap itu, saat dia mulai misalkan berhubungan, ada kaitan cinta, ternyata kenyataannya tidak begitu. Nah, yang awal itu dibayangkan, itulah ilusi dia, gitu ya, itulah ilusinya. Biasanya ini muncul dari angan-angan yang terlalu tinggi, semangat rancangan visi misi ke depan yang tidak terkontrol, ambisi yang berlebihan, obsesi yang terlalu kuat, sehingga ketika ambisi dan obsesi itu terlalu berlebih, maka akal akan tertutup, bisa menutup akal. Padahal akal itu luar biasa ya. Ketika kita bisa mengendalikan akal, menempatkan pada tempatnya, itu
akan kita marah-marah, kita akan terus berpikir, kita akan terus berkreativitas, dan akan tercegah tuh yang dinamakan ambisi yang berlebih itu akan tercegah. Makanya kan orang yang berakal itu kan yang sederhana dalam hidup ya, di antaranya. Tapi sederhana juga hatinya, maksudnya hati sederhana tuh jadi ya kalau memang dia ditetapkan untuk kaya ya bagaimana lagi. Tapi dari kekayaan itu dia tidak berambisi, dia bahkan berbagi. Nah karena berbagi itu jadi dia malah kaya raya, padahal tidak ambisi kepada harta, begitu tidak. Jadi hati pun mesti kaya juga, kaya dalam kesederhanaan dalam kekayaan. Gitu ya terkadang. Jadi ilusi itu muncul ketika kita belum mengenal sudah membayangkan. Terkadang begitu. Seperti kita masuk ya ke atau halusinasi atau ilusi. Atau yang lainnya yang sama seperti itu ya, yang hampir-hampir sama lah, walaupun berbeda tapi hampir-hampir lah gitu. Nah itu muncul ketika kita memang belum mengenal. Beda halnya dengan ketika kita sudah mengenal, atau bahkan sebaliknya muncul ketika kita mengenal. Hanya saja di situ ada salah penafsiran karena kurang memahami dengan rasa, kurang mengerti dengan hati. Seperti ketika kita masuk ya ke suatu tempat kosong, ketika kita masuk ke tempat kosong, kita tidak membayangkan apa-apa tuh, kita tidak membayangkan apa-apa. Tiba-tiba lihat hantu, ya itu memang benar terlihat, nyata terlihat. Tapi berbeda halnya ketika kita membayangkan dulu di sana hantu, ada genderuwo, ada kunti misalkan ya, dan lain sebagainya. Kemudian kita jalanlah ke situ. Nah dari situ ya muncullah dari kekuatan pikiran yang tertuju tadi, muncullah yang dipikirkan. Nah itu dari ilusi. Tetapi tidak juga. Terkadang itu nyata. Ya memang nyata. Ya, memang nyata. Memang nyata, tapi terkadang juga ilusi. Kadang ilusi, kadang juga nyata. Gitu ya. Ya itulah kata-kata begitu ya. Itulah kata-kata, itulah apa tuh namanya tuh kosakata. Dan apa tuh namanya perumpamaan atau istilah. Itulah istilah. Jadi sebenarnya dalam suatu istilah memang tidak perlu terlalu diperdebatkan. Nanti ada persepsi yang mungkin ada sudut pandang pribadi, ada apa ya namanya tuh, kita permudah subjektivitas pribadi gitu ya. Nah lalu
kita ternyata ya begini saja. Ketika mungkin kita bertanya tentang hidup ya pada ahli-ahli bidang keilmuan yang berbeda, tentu jawabannya juga berbeda. Sebab kajiannya juga berbeda. Jadi jawabannya juga pasti berbeda. Berdasarkan keilmuannya, betul tidak? Berdasarkan keilmuannya, berdasarkan pengalamannya juga. Berdasarkan penelitiannya, berdasarkan latar belakangnya, kan begitu ya. Bertanya kepada ahli biologi tentang hidup, bertanya ya berbeda jawabannya. Begini jawabannya, begini. Bertanya kepada ahli fisika tentang hidup, begini. Bertanya kepada yang lagi sedih tentang hidup, begini. Bertanya kepada yang lagi gembira tentang hidup, begini. Bertanya kepada ahli fisika beda lagi. Bertanya kepada metafisik, ahli metafisika beda lagi. Bertanya kepada ahli sastra beda lagi. Bertanya kepada ahli matematik beda lagi. Bertanya kepada kawan ya beda lagi. Tapi walaupun berbeda, memang ada yang dinamakan standarnya, standar kebenarannya. Bertanya kepada YouTuber beda lagi, bertanya kepada yang di Facebook beda lagi, bertanya kepada yang di WhatsApp beda lagi, bertanya kepada kekasih kita beda lagi, bertanya kepada Instagram yang di Instagram ya beda lagi gitu ya. Jadi intinya ya memang memiliki pengertian sendiri, tetapi ada memang standar kebenarannya tentang hidup. Gitu ya. Tapi dari perbedaan itu memang kita tidak perlu tidak perlu jadi bertengkar, tidak perlu jadi saling menghina, saling mencaci. Gitu ya. Semoga zodiak Aries sehat selalu ya. Oh, zodiak Pisces sehat selalu, zodiak Pisces. Selamat malam, selamat beristirahat.